Pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong soal privilege jadi pelatih timnas Indonesia di Korea mana bisa. Ternyata tidak sekuat itu juga. Gagal menang mudah lawan hanya 10 pemain Myanmar. Pelatih Australia, perpisahan yang sulit. Keputusan kontroversial cenderung merugikan timnas Indonesia. Cina pilih Stadion Qingdao Youth Football untuk lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa? Sempat naik kursi roda, Wilberjardim siap tempurkah? Di semifinal bersama timnas U19 Indonesia. Pujian setinggi langit Presiden FIFA untuk timnas Indonesia. Menurutnya skuad Garuda sekarang punya kelebihan seperti ini. Bikin jatuh air mata, Maarten Paes ungkap isi hatinya yang belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terbentur status di FIFA. Timnas Thailand U19 dan Malaysia U19 sengaja mengalah demi hindari timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Mengejutkan, Shin Tae-yong panggil 4 pemain timnas Indonesia U19 ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong soal privilege jadi pelatih timnas Indonesia di Korea mana bisa. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, telah menorehkan prestasi gemilang yang mendapatkan pengakuan luas di tengah masyarakat Indonesia. Baru-baru ini ia berhasil membawa timnas ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang tidak hanya menaikkan moral tim, tetapi juga membangkitkan semangat seluruh bangsa. Kemenangan-kemenangan impresif timnas Indonesia atas tim-tim kuat Asia menjadi bukti kuat akan kemampuan taktis Shin Tae-yong. Popularitas Shin Tae-yong terus meroket tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kancah internasional. Media-media nasional dan internasional sering mengulas perjalanan karirnya bersama timnas Indonesia, mengangkatnya sebagai tokoh yang patut diacungi jempol dalam dunia sepak bola Asia. Pengalaman unik Shin Tae-yong di Indonesia baru-baru ini dibagikannya dalam sebuah wawancara dengan YouTuber asal Korea Selatan, Lee Kyung-kyu. Salah satu cerita yang menarik adalah saat Shin Tae-yong bercerita tentang pengalaman lucu dengan tiket VVIP yang dimilikinya. Ini adalah cerita lucu. Saya punya 10 tiket VVIP dan saya bagikan kepada teman-teman, ujarnya membuka kisah tersebut. Dalam satu kejadian, seorang temannya meminta tiket untuk acara bersama Ketua Badminton Asia. Yang tersisa hanya tiket VIP, jadi saya memberikannya juga. 1 tiket VVIP dan 1 tiket VIP terpisah, cerita Shin Tae-yong. Temannya kemudian memberikan tiket VVIP tersebut kepada Ketua Badminton Asia, sementara dia sendiri masuk dengan tiket VIP. Mereka berdua masuk melalui pintu masuk VVIP, ungkapnya sambil tersenyum mengingat momen tersebut. Namun situasi menjadi kocak ketika petugas keamanan tidak mengenali temannya yang masuk dengan tiket VIP. Teman saya berkata, "Maaf, saya teman Shin Tae-yong," kata Shin Tae-yong sambil tertawa. Kemudian petugas menjawab, "Apa?" Teman Shin Tae-yong, "Silakan masuk." Masuk.
Lanjutnya menceritakan betapa lucunya kejadian tersebut. Kejadian ini tidak hanya mengundang tawa, tetapi juga menunjukkan betapa besar pengaruh dan reputasi Shin Tae-yong di Indonesia. Kisah-kisah seperti ini menambah daya tarik terhadap sosoknya di mata publik, menjadikannya bukan hanya sebagai pelatih yang sukses tetapi juga sebagai figur yang dicintai dan dihormati di dalam dan luar lapangan. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face. Ternyata tidak sekuat itu juga. Gagal menang mudah lawan hanya 10 pemain Myanmar. Pelatih Australia, perpisahan yang sulit. Pelatih tim nasional U19 Australia, Trevor Morgan, mengungkapkan apresiasi mendalamnya terhadap permainan yang solid dari tim Myanmar dalam pertandingan terakhir mereka di grup B ASEAN Cup U19 2024. Meskipun Australia keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0, Myanmar memberikan perlawanan sengit bahkan setelah kehilangan satu pemain sejak menit ke-35. Kemenangan ini memberi Australia tempat di babak berikutnya, tetapi perjuangan mereka tidaklah mudah. Trevor Morgan memuji ketahanan Myanmar yang sukses membuat timnya kesulitan menembus pertahanan lawan sepanjang pertandingan. Permainan Myanmar cukup solid hari ini, ujarnya. Pertahanan mereka sangat kuat dan ini adalah tantangan serius bagi kami. Morgan juga mengakui semangat dan ketangguhan Myanmar dalam melawan Australia. Mereka berusaha keras untuk memenangkan setiap bola dan formasi mereka sangat solid, tambahnya. Meskipun bermain dengan 10 pemain, Myanmar tetap berusaha maksimal. Mereka benar-benar berjuang keras di laga ini, kata Morgan, mengapresiasi semangat dan komitmen lawannya. Meskipun berhasil mencetak gol yang mereka butuhkan untuk memastikan kemenangan, Morgan merasa bahwa Myanmar pantas mendapat pengakuan lebih. Ini adalah pertandingan yang sulit, tapi saya rasa mereka mungkin seharusnya mencetak lebih banyak gol dalam permainan ini, jelasnya. Dia menyoroti perlunya evaluasi terus-menerus terutama dalam hal efektivitas penyerangan, meskipun timnya telah mengumpulkan 12 gol dari 2 pertandingan sebelumnya di babak penyisihan grup. Secara keseluruhan pertandingan ini tidak hanya menguji kemampuan fisik kedua tim, tetapi juga memperlihatkan semangat kompetitif yang tinggi dari Myanmar meskipun mereka harus menerima kekalahan. Trevor Morgan berharap pengalaman ini akan menjadi pembelajaran berharga bagi timnya saat mereka melangkah ke tahap berikutnya dalam turnamen ini. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Keputusan kontroversial cenderung merugikan timnas Indonesia. Cina pilih Stadion Qingdao Youth Football untuk lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa? Federasi Sepak Bola Cina (CFA) telah menetapkan Qingdao Youth Football Stadium di Shandong sebagai markas untuk pertandingan melawan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung pada 15 Oktober 2024 menjadi laga keempat grup C. Qingdao dipilih sebagai stadion tuan rumah setelah mengalahkan 9 kandidat lainnya. Keputusan ini diambil setelah CFA menyatakan bahwa 4 kota lain tidak memenuhi syarat keamanan untuk menjadi tuan rumah. Stadion tuan rumah adalah Qingdao Youth Football Stadium, ujar CFA dalam pernyataannya. Timnas Indonesia diharapkan menghadapi perjalanan yang melelahkan menuju Qingdao.
Mereka akan tiba dari Bahrain, di mana sebelumnya mereka bertanding pada 10 Oktober 2024. Perjalanan ini akan memakan waktu 16 jam dengan 2 kali transit di bandara. Selain itu, tim harus siap menghadapi suhu dingin di Qingdao yang mencapai suhu terendah 12 derajat Celcius pada bulan Oktober 2024. Keputusan ini menunjukkan persiapan serius Cina untuk memastikan keberhasilan pertandingan kandang mereka, sementara timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan fisik dan logistik yang signifikan. Sempat naik kursi roda, Wilber Jardim siap tempurkah? Di semifinal bersama timnas U19 Indonesia. Inilah update terkini kondisi Wilber Jardim usai mengalami cedera. Saat itu, ia diturunkan sebagai starter saat timnas U19 Indonesia menghadapi Timor Leste. Pemain Sao Paulo itu tampil impresif bersama Garuda Nusantara. Namun pemain Sao Paulo itu tampak mengalami cedera pada penghujung laga. Wilber Jardim meringis kesakitan memegangi lututnya. Situasi tersebut sempat ditangani tim medis. Namun beberapa saat kemudian pelatih timnas U19 Indonesia Indra Syafri langsung mengambil keputusan untuk menariknya keluar. Cedera yang dialaminya tampak cukup serius. Pasalnya, Wilber harus menggunakan kursi roda saat meninggalkan stadion yang berada di kawasan Benowo itu. Lutut kirinya dipasang protektor dengan kaki yang tidak bisa ditekuk. Usai laga, Indra Syafri mengatakan bahwa Wilber Jardim tengah dalam observasi dokter untuk memberikan penanganan terbaik. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh fisioterapis timnas U19 Indonesia, Asep Aziz. Asep Aziz mengungkapkan bahwa kondisi pemain 17 tahun tersebut masih dalam pantauan intensif tim dokter tim nasional Indonesia. Untuk itu, ia belum bisa memastikan tingkat keseriusan cedera dari pemainnya tersebut. Masih kita observasi. Ya, doakan yang terbaik, katanya. Wilber Jardim pun buka suara usai mengalami cedera. Pemain Sao Paulo itu mengaku kondisinya sudah membaik dari cedera yang dialaminya. Halo Sobat Garuda, saya baik-baik saja, ayo ke semifinal, ujar Wilber Jardim. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Pujian setinggi langit Presiden FIFA untuk timnas Indonesia. Menurutnya skuad Garuda sekarang punya kelebihan seperti ini. Presiden FIFA Gianni Infantino melontarkan pujian setinggi langit untuk timnas Indonesia yang terus-menerus menorehkan prestasi. Infantino baru saja bertemu Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir di sebuah acara menjelang Olimpiade Paris pada 22 Juli 2024. Setelah perjumpaan hangat itu, Presiden FIFA Gianni Infantino mengunggah foto bersama Erick Thohir di Instagram pribadinya. Senang sekali bisa bertemu teman saya Presiden PSSI dan anggota IOC Erick Thohir menjelang Olimpiade Musim Panas 2024, tulis Infantino. Sepak bola Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemajuan pesat dengan mencapai babak semifinal Piala Asia U20 2024, babak 8 Piala Asia 2023.
dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka juga merupakan tuan rumah hebat Piala Dunia U-Strip 17 2023 dan saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Erick Thohir, sepak bola di Indonesia akan terus berkembang, tulis Infantino. Sementara itu, Ketua Umum Erick Thohir membagikan kehormatan tersebut melalui laman pribadinya. Senang sekali bisa bertemu dengan sahabat saya Presiden FIFA Gianni Infantino di Prancis menjelang Olimpiade Paris 2024, tulis Erick Thohir. Transformasi sepak bola Indonesia terus bergerak ke arah yang semakin baik di bawah bimbingan dari Presiden Gianni, tambahnya. Atas kepercayaan dan dukungan Presiden Gianni Infantino, Indonesia sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U-Strip 17 2023. Ini merupakan turnamen tingkat dunia pertama yang digelar di Indonesia, tulisnya. Timnas Indonesia U-Strip 23 juga sukses menorehkan sejarah dengan masuk ke babak semifinal U-Strip 23 Asia 2024. Tim senior pun berhasil memasuki babak 1/8 Piala Asia 2023 dan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Asia. Tidak mungkin tidak ada ucapan terima kasih kepada Presiden Gianni atas dukungannya yang besar terhadap sepak bola Indonesia, tulis Erick Thohir. Terima kasih Presiden Gianni. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. Bikin jatuh air mata, Maarten Paes ungkap isi hatinya yang belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terbentur status di FIFA. Calon penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes, mencurahkan isi hatinya dan tekadnya untuk bisa memperkuat skuad Garuda secepat mungkin. Maarten Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia meski sudah menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI sejak 30 April 2024. Alasan Maarten Paes tak bisa berseragam timnas Indonesia karena terbentur statuta FIFA pasal ke-9 perihal perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Dalam statuta FIFA itu disebutkan bahwa seorang pemain tidak dapat berpindah asosiasi jika sudah menginjak usia 21 tahun. Dia mengaku tidak sabar untuk bisa bermain di timnas Indonesia karena besarnya dukungan kepadanya selama ini. Ketika saya pergi ke sana pada bulan Mei untuk menyelesaikan semuanya, saya merasa kewalahan karena saya adalah orang yang sangat membumi dan rendah hati, ujar Maarten Paes. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini dan saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di sana di luar musim. Jadi ya, itu luar biasa dan 1 bulan setelahnya dia meninggal, jadi itu seperti momen lingkaran penuh, tambahnya. Maarten Paes pun optimistis bisa memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia yang bermimpi lolos ke Piala Dunia 2026. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Timnas Thailand U19 dan Malaysia U19 sengaja mengalah demi hindari timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. TIMNAS Thailand U19 dan Timnas Malaysia U19 sengaja mengalah demi menghindari Timnas Indonesia U-Strip 19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Sesuai jadwal,
Thailand U19 dan Malaysia U19 bertemu di matchday pamungkas grup C Piala AFF U19 2024 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis 25 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat. Sebelum duel digelar, Malaysia U19 dan Thailand U19 sebenarnya sama-sama telah dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Koleksi 6 angka sudah cukup membuat mereka lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 minimal lewat jalur runner-up terbaik. Laga yang digelar besok sore ini juga akan menentukan siapa lawan mereka di semifinal Piala AFF U19 2024. Sesuai bagan yang ada, juara grup C akan menghadapi juara grup A, Timnas Indonesia U19. Sementara itu, runner-up terbaik dari grup C akan menghadapi juara grup B, Australia U19. Melihat kondisi sekarang, Timnas Malaysia U19 lebih berpeluang finish sebagai juara grup C. Sebab skuad asuhan Juan Torres Garrido itu unggul selisih gol dari Thailand U19, yakni plus 16 berbanding plus 7. Hasil imbang sudah cukup membuat Malaysia U19 finish sebagai juara grup. Namun Malaysia U19 maupun Thailand U19 bisa saja memilih kalah demi menghindari Timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Biar bagaimanapun, status tuan rumah sangat menguntungkan Timnas Indonesia U19. Dukungan dari puluhan ribu supporter yang memadati Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, berpotensi menggetarkan para lawan skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U19. Selain faktor supporter, kualitas Timnas Indonesia U19 juga tak perlu diragukan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Mengejutkan, Sintayong panggil 4 pemain Timnas Indonesia U19 ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. SHIN Taeyong memanggil 4 pemain Timnas Indonesia U19 ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia Senior akan memulai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona pada September 2024. Sesuai jadwal matchday pertama dan kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar pada 5 dan 10 September 2024. Timnas Indonesia akan tandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024 dan menjamu Australia dalam kurung 10 September 2024. Untuk mendapatkan hasil positif, Timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan pemain diaspora. Kabarnya PSSI sedang mendekati penyerang FC Utrecht Ole Romani dan wingback kanan FC Copenhagen Kevin Dix. Namun jika sampai September 2024 kedua nama di atas tak kunjung gabung Timnas Indonesia, Sintayong berpotensi meminta bantuan 4 pemain Timnas Indonesia U19. Sebanyak 4 pemain Timnas Indonesia U19 yang dimaksud adalah Jens Raven, Mauresmo Hinoke, Tim Gibbons, dan Dion Marks. Jens Raven tampil oke saat memperkuat Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Dari 3 pertandingan, penyerang 18 tahun itu mengemas 3 gol dan 3 assist.
Hebatnya lagi, Jens Raven hanya tampil 1 kali tampil sebagai starter dari 3 pertandingan tersebut. Jika kesempatan mentas sebagai starter, lebih banyak jumlah gol dan assist yang didapat Jens Raven bukan tak mungkin lebih banyak. And the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bisa aja alasannya pelatih negara tetangga dekat ini, kata pelatih Timor Leste usai dibekuk timnas U19 Indonesia. Kambing hitamkan hal ini. Pelatih timnas U19 Timor Leste, Eduardo Pereira, mengungkapkan alasan timnya kalah dari timnas U19 Indonesia di babak penyisihan ASEAN Cup U19 2024. Timor Leste kalah dengan skor 2-6 dari timnas U19 Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (23 Juli 2024 malam. Garuda Nusantara membuka gol lewat Jens Raven pada menit ke-18. Timor Leste menyamakan kedudukan pada menit ke-23 melalui sepakan penalti Ricardo. Jens Raven lalu mencetak gol kedua pada menit ke-26. Menjelang turun minum, timnas U19 Indonesia mencetak gol ketiga lewat gol bunuh diri 5 pada menit ke-1. Pada babak kedua, Timor Leste kebobolan 3 gol dan mencetak 1. 3 gol timnas U19 Indonesia itu dilesatkan oleh Kader Ar 51, Arkan Kakak 53, dan Kaviatur 57. Timor Leste mencetak gol kedua mereka pada menit ke-86 lewat Lemos. Eduardo Pereira menilai timnya bisa mengimbangi permainan tim Indra Syafri pada babak pertama. Tadi babak pertama pemain saya masih bisa mengimbangi Indonesia karena kami bisa mencetak gol di babak pertama, kata Eduardo Pereira. Anak-anak bermain bagus sekali karena mereka bisa main dari kaki ke kaki. Dan apa yang saya bilang ke mereka kalau harus menghalangi serangan dari sektor kiri Indonesia, mereka sangat bagus, ujarnya. Lebih lanjut, ia menilai bahwa penyebab timnya kalah ialah masalah stamina dan itu terlihat pada babak kedua. Menurutnya, stamina anak didiknya yang menurun bisa dimanfaatkan lawan untuk memberikan umpan yang menyulitkan. Terlebih umpan panjang di mana postur tubuh pemainnya kalah dari pilar Garuda Nusantara. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside. Man of the match, kisah emosional Muhammad Kaviatur Rizky, gol spektakuler dan air mata kemenangan. Muhammad Kaviatur Rizky, pemain timnas U19 Indonesia, berbicara setelah meraih pujian atas penampilannya yang gemilang dalam kemenangan telak 6-2 melawan Timor Leste di laga terakhir grup A ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Selasa 23 Juli 2024. Dalam pertandingan yang berkesan ini, Kaviatur Rizky menjadi sorotan utama dengan kontribusi signifikan yang ia berikan bagi skuad Garuda Nusantara. Pemain berusia 18 tahun itu menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 1 gol spektakuler dan memberikan 3 assist krusial dalam pertandingan melawan Timor Leste. Golnya tercipta melalui tendangan kaki luar yang melesat ke sudut kanan gawang, tak mampu dijangkau oleh kiper Alexandre Oscar dari Timor Leste.
Selepas gol tersebut, Kavyatur Rizky merayakan dengan emosi yang tak terbendung, sementara air mata kebahagiaan mengalir di tengah selebrasi bersama rekan-rekannya. Namun kontribusi Kavyatur Rizky tidak hanya sebatas gol indah itu saja. Ia juga turut mencatatkan 3 assist, membantu Jens Raven mencetak 2 gol dan Kadek Arel mencetak 1 gol. Penampilan gemilang ini membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan kontra Timor Leste, keluar sebagai man of the match (MOTM) dan menjadi bintang di lapangan. Kavyatur Rizky, yang juga membela Borneo FC, merasa sangat bahagia atas kepercayaan yang diberikan oleh pelatihnya, Indra Syafri, untuk turut memperkuat timnas U19 Indonesia dalam kompetisi yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U19. Ini merupakan langkah penting dalam karirnya yang menunjukkan potensi besar sebagai salah satu pemain muda berbakat di Indonesia.